Wait, 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 wait. Muardi 1907 sampai 1948. Dr. Muardi merupakan tokoh muda yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muardi lahir di Desa Randung Kuning, Pati, Jawa Tengah hari Rabu tanggal 30 Januari 1907. Muardi mempunyai orang tua yang bernama Mas Satrowardojo dan Ropeni, seorang mantri guru. Ayah Muardi masih keturunan langsung dari Raden Sunan Lado atau Syekh Jangkung, sedangkan ibu Muardi masih keturunan Aryo Damar atau Bupati Palembang. Muardi merupakan anak ketujuh dari 13 bersaudara. Muardi lahir di keluarga ningrat, sehingga Muardi dapat menikmati fasilitas yang layak, terutama pendidikan. Muardi bersekolah di HIS, Hotlans Inland School, di Kudus, yaitu sekolah dasar dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda, dan merupakan sekolah dasar untuk anak-anak dari golongan bangsawan, tokoh terkemuka atau pegawai negeri. Yang lama sekolahnya adalah 7 tahun. Pada zaman itu, tidak ada taman kanak-kanak, sehingga langsung masuk sekolah dasar. Karena sekolahannya jauh dari rumah, Satrowardojo, ayah Muardi, memindahkan Muardi ke LS Europees Legal School di Pati. Mata pelajaran yang diberikan di tingkat pendidikan dasar umum pada saat itu sama dengan mata pelajaran pendidikan dasar sekarang. Contohnya meliputi membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah Belanda dan Hindia Belanda, ilmu bumi, pengetahuan alam, menyanyi, menggambar, dan olahraga. Muardi lulus dari LS pada tahun 1921. Setelah lulus, Muardi melanjutkan sekolahnya di Sofia School Top of Leading for Inland Sea Arts atau Sekolah Dokter Bumi Putra di Jakarta. Saat sekolah di Sofia, Muardi juga mengikuti aktivitas mahasiswa dan kepaduan, sehingga Muardi lulus pada tanggal 1 Desember 1933. Selepas lulus, Muardi menjadi asisten seorang dokter yang bernama Dr. Hendarmin. Setelah 5 tahun lamanya bekerja menjadi dokter swasta, Muardi mendapat brevet atau yang disebut suatu pengakuan keahlian bagi seorang dokter. Muardi sempat tinggal di Kebon Siri bersama istrinya yang bernama Soprati, yang sudah meninggal, dan meninggalkan seorang putri yang bernama Tit dan seorang putra yang masih bayi bernama Adi. Muardi juga pernah tinggal di dekat Jalan Kebayoran atau Palang Merah. Karena hidup di masyarakat gembel, Muardi dijuluki sebagai dokter gembel dari kawan-kawan seprofesinya. Julukan ini memang terdengar merendahkan, tetapi sebenarnya menyiratkan kekaguman. Muardi merupakan aktivis di bidang kepanduan. Muardi sempat dipilih menjadi asisten trop atau flock leader atau kepala pasukan pandu. Tingkat tersebut pada NIPF adalah tingkat pandu kelas 1. Tingkatan itu adalah tingkatan yang jarang dicapai oleh seorang pandu bumi putra. NIPF, Netherlands Indies Pathfinders Club, adalah organisasi kepanduan untuk usia anak-anak. Muardi keluar dari NIPF pada tahun 1925 karena rasa nasionalisme. Selain kepanduan, ada aktivitas lain yang Muardi ikuti. Salah satunya adalah Jongjapa. Muardi mendapat kepercayaan untuk memimpin redaksi majalah Jongjapa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Muardi dipercaya menjadi ketua Jongjapa cabang Jakarta.
Jongjava sendiri ternyata juga mempunyai organisasi kepanduan yang bernama Jongjava Patwidar atau JJP yang dipimpin oleh Muardi. Muardi merupakan ketua barisan pelapor daerah Jakarta Raya dan sekitarnya. Wakilnya adalah Wilopo Seha. Muardi juga membentuk barisan pelapor tingkat kecamatan. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik akhirnya tersebar luas. Salah satu rencana di kalangan para pemuda dan pemimpin-pemimpin pergerakan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda membentuk barisan pelapor untuk mengamankan para pemimpin perjuangan seperti Soekarno dan Hatta. Muardi dapat amanah untuk memimpin barisan pelapor di daerah Jakarta. Barisan pelapor mempunyai markas yang bertempat di Jalan Cik di Tiro nomor 7. Setiap hari, rapat digelar untuk mempersiapkan strategi bagi kemerdekaan Indonesia. Sehari sebelum proklamasi, barisan pelapor mengadakan rapat akbar di lapangan Ikada yang sekarang menjadi lapangan Banteng. Barisan pelapor mempunyai tugas untuk mengamankan lapangan itu dari kerusuhan tentara Jepang. Para Pemda mengelilingi dan mengawasi gerak-gerik tentara Jepang. Muardi mendapat tugas dari para pemuda bersama Sayuti Melik untuk membangunkan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan tepat pada pukul 10 pagi di Jalan Penggangsan Timur nomor 56 Jakarta yang merupakan kediaman Bung Karno. Pembacaan proklamasi dan upacara selesai, Bung Hatta dan pemimpin-pemimpin lainnya pulang. Sedangkan Muardi masih tinggal untuk berunding dengan Sudiro untuk memilih siapa saja orang yang tepat untuk bertanggung jawab atas keamanan pribadi Bung Karno yang menjadi presiden pertama RI sesudah kemerdekaan. Akhirnya diputuskan bahwa Sumantoyo, Soekarto, dan Tukimin yang menjaga keamanan Bung Karno. Saat Bung Karno menjadi presiden dan akan menyusun kabinet, Muardi mendapat tawaran langsung dari Bung Karno untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun Muardi menolak karena hendak meneruskan karirnya menjadi dokter. Banyak hal yang Muardi perjuangkan diantaranya adalah bidang kedokteran, bidang kepaduan, dan bidang pertahanan dan keamanan. Berkat kegigihannya dalam belajar dan berjuang untuk negara tercinta, Dr. Muardi merupakan tokoh yang sangat inspiratif dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.